Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sri Herlina SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Riau dengan NIM PPG saya 240543181134. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Coba keduanya silakan. Ya Rob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Yang untuk hari ini hadir semua ya? Ya, baiklah Ibu akan mengabsen kehadiran hari ini. Ahmad Nur Iksan, Hadir, Bu. Anggun Sri Sasmita, Hadir, Bu. Dinda Ajahla Batubara, Umaira Ain, Jihan Sapitri, Lapisa Hasnipa, Mesia Ajahla, Kayla Amira Jani, Muhammad Bima Al-Munajat, Muhammad Ali Ramadan Singkaban, Dewi Kartika, Tingling Anggraini, Nur Dakinat, Putri Nabila, Hadir, Bu. Putri Nabila Batubara. Nah sekarang sebelum kita mulai ke pelajaran kita, seperti biasa kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila ya. Siap semua berdiri.
Oke, sekarang kita lanjut untuk penyemangat belajar ya. Yaitu seperti biasa kita nyanyikan satu buah lagu ya. Nah, kita mulai ya. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku hari ini? Baik, sehat, semangat, tambah ceria, luar biasa. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Nah, di sini untuk supaya kita lebih bersemangat ke sekolah, lebih semangat belajar. Coba ibu mau tanya dulu. Sebelum berangkat sekolah ngapain dulu? Ngapain? Iya, harus sarapan. Harus sarapan pagi nah, supaya apa? Iya, supaya sehat, supaya bersemangat belajar di sekolah. Karena kalau kau lapar, nggak sarapan, bagaimana kau bisa menerima pelajaran? Yo, bisa? Pikirannya mau keluar aja, mau jajan. Tapi kalau dari rumah, udah sarapan kenyang, masuk ke kelas, nah, pasti siap menerima. Iya, udah siap untuk menerima pelajaran, ya. Nah, di sini sebelum kita mulai, ya, ibu mau kasih dulu kau pertanyaan, ya. Yang kita masuk ke materi, ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang sudah pernah membuat sebuah surat? Yo. Ada nggak yang udah pernah buat surat? Siapa? Coba angkat tangannya. Ya, Pikaila. Coba. Pikaila udah pernah buat surat nggak? Nggak pernah. Contohnya surat apa? Iya, surat untuk sahabat. Apa isinya? Menanyakan tentang apa? Ya, menanyakan keadaan dia lah ya. Nah, di sini Pikaila katanya udah pernah membuat surat untuk sahabat. Coba, selain Pikaila, ada lagi yang pernah buat surat? Ya, coba Latisa. Surat apa Latisa? Surat tidak masuk sekolah. Iya, surat tidak masuk sekolah. Ya. Nah, jadi sebelumnya itu kan kita semua udah pernah belajar mengenai surat, ya, surat izin
tidak masuk ke sekolah. Nah, ada juga contoh surat yang udah pernah Ibu ajarkan, yaitu tadi seperti si Pikaila, yaitu surat untuk siapa? Untuk sahabat. Terus punya nggak saudara di luar daerah atau di kampung lain? Nah, pernah nggak buat surat? Iya, kita surat permisi izin ke sekolah. Ya, kita juga udah pernah diajarkan membuat surat untuk sahabat atau saudara kita. Ya. Nah, coba supaya lebih semangat lagi belajar, kita tepuk dulu ya. Semua bisa? Ya, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Sekali lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Nah, sekali lagi biar lebih semangat. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk. Nah, ya. Jadi sekarang udah semangat untuk belajar? Udah semangat? Nah, sekarang kita memasuki ke materi pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuki ke pelajaran kita, sekarang Ibu mau memberitahukan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan ke depan ya. Yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri dan fungsi surat resmi serta surat pribadi dengan pemahaman mendalam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu membandingkan dan menyimpulkan perbedaan esensial antara surat resmi dan surat pribadi berdasarkan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga yaitu memproduksi surat resmi dan surat pribadi sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur yang tepat, serta mampu menjelaskan alasan dibalik pilihan penggunaan bahasa dan formatnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu menilai relevansi dan efektivitas penggunaan surat dalam berbagai situasi komunikasi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Contoh surat resmi antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan nota dinas. Ciri-ciri surat resmi. Berikut adalah ciri-ciri surat resmi. 1. Terdapat kepala surat atau kop surat serta nama instansi atau lembaga pada bagian kepala surat. 2. Surat resmi memiliki nomor surat dan juga lampiran sebagai berkas pendukung. 3. Surat resmi menggunakan bahasa baku dan resmi serta dibuat dalam format tertentu. 4. Pada bagian surat terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. 5. Surat resmi harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang mengeluarkannya. Unsur-unsur surat resmi. Berikut adalah unsur-unsur surat resmi. 1. Kop surat atau kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran surat. 5. Perihal surat. 6. Tujuan surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Penutup surat. 10. Salam penutup. 11. Identitas pengirim.
Contoh surat resmi. Berikut adalah contoh surat resmi. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi ditujukan ke perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Contoh surat pribadi adalah surat kepada teman atau saudara, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat undangan pesta. Ciri-ciri surat pribadi. Berikut adalah ciri-ciri surat pribadi. 1. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. 2. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat. 3. Salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya tidak resmi dan santai. 4. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi tersebut. Menggunakan bahasa baku jika sifatnya resmi dan menggunakan bahasa tidak baku jika sifatnya tidak resmi. 5. Format surat pribadi umumnya lebih bebas. Unsur-unsur surat pribadi. Berikut adalah unsur-unsur surat pribadi. 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Tujuan surat. 3. Salam pembuka. 4. Isi surat. 5. Salam penutup. 6. Identitas pengirim surat. Contoh surat pribadi. Berikut adalah contoh surat pribadi. Nah, itu tadi ya, di situ menerangkan mengenai surat ya. Seperti sebelumnya telah dijelaskan ya. Surat itu terbagi menjadi apa aja, surat apa aja, dan kemudian unsur dari surat. Nah, coba dari keterangan yang diterangkan ya dari layar tadi ya, sekarang Ibu mau ngasih pertanyaan sebelum Ibu kasih kalau ini tugas ya. Ya, sebelumnya kan udah juga terangkan kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya kan, siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur dari surat resmi? Coba siapa yang bisa? Ya, Putri silakan. Pertama surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nama surat, yang keempat pilihan surat, yang kelima surat, yang keenam tujuan surat, yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan isi surat, yang kesembilan penutup surat, yang ke-10 salam penutup, yang ke-11 nanti cara mengirim. Ya, tepuk tangan dulu untuk Putri. Coba selain Putri, ada lagi yang bisa menjawab? Kayak Mikaela. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Mikaela. Nah, itu tadi yang disebutkan Putri sama Siti Kaila adalah unsur-unsur dari surat apa, Nak? Iya, surat resmi. Nah, sekarang Ibu mau tanya yang lain lagi. Ya, coba sebutkan unsur-unsur pada surat pribadi atau tidak resmi. Ya, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Iksan. Yang pertama tempat dan tanggal, yang kedua tujuan surat, yang ketiga salam pembuka, yang keempat isi surat, yang kelima salam penutup, yang keenam identitas pengirim surat. Ya, bagus Risan. Tepuk tangan dulu Risan. Ada lagi yang tahu? Saya Bu. Nah, ya, Kak Tisna. Satu tempat dan tanggal, dua tujuan surat, tiga salam pembuka, empat isi surat.
surat itu, ada nggak dalam surat itu unsur yang paling penting? Apa yang unsur yang bagian mana? Coba Ingrid. Hah? Ya, yaitu isi surat. Kenapa dikatakan isi surat itu paling penting dalam unsur surat? Ya, Ibu. Karena bagian isi surat memuat apa saja hal-hal yang disampaikan oleh pengirim surat. Jawabannya. Coba bisa diulang sekali lagi yang kuat. Karena bagian isi surat memuat apa saja hal-hal yang disampaikan oleh pengirim surat. Iya, tepuk tangan dulu, tangan. Nah, dari keterangan yang sebelumnya udah dijelaskan, nah sekarang dan hari ini kau mendengarkan lagi melalui saya proyektor ya. Nah sekarang ibu mau tugaskan kalian untuk membuat tugas kelompok ya. Jadi tugas ini berkelompok. Jadi kalian kerjakan dengan cara berdiskusi ya. Kerjasama sama kawannya. Coba kelompok 1 yang mana nih? Kelompok 1. Nah, coba dicatat tugas yang mau ibu kasih. Tulis tuh. Coba untuk kelompok 1 ya, yang lain nanti. Coba sebutkan unsur-unsur surat pribadi. Kelompok 1 menyebutkan unsur-unsur surat pribadi. Jadi nanti ini didiskusikan sama kawannya ya. Kemudian apa pengertian dari surat pribadi itu ya. Jadi nanti yang kau cari itu adalah pengertian dari surat pribadi dan unsur-unsurnya. Paham ya? Ya, coba dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi ya. Harus saling tukar pikiran. Udah? Untuk kelompok 1 silakan dikerjakan tugasnya. Nanti kalau selesai mengerjakan tugas ya, hasil kerjasama kalian itu kalian presentasikan ke depan kelas. Bacakan ke depan kelas. Paham ya? Ya udah. Silahkan dikerjakan untuk kelompok 1. Nah sekarang kelompok 2 ya, coba ditulis. Tulis tuh. Tuliskan pengertian dari surat resmi dan unsur-unsur dari surat resmi. Ini sama ya untuk kelompok 2 ini ya. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti hasilnya juga dipresentasikan ke depan kelas. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri, harus kerjasama. Udah? Paham gak? Nah, udah, silahkan dikerjakan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini lebih mudah. Hanya nanti ibu suruh presentasikan, yaitu perbedaan dari surat resmi dan tidak resmi. Baca pertanyaannya. Apa perbedaan dari surat resmi dan surat tidak resmi? Sama nanti kelompok 3 ya. Kalau udah selesai dipresentasikan ke depan kelas. Silakan nanti ketua kelompoknya yang membacakan hasil dari kerja kelompoknya.
kelompok 2. Silakan dapat uang. Ya, yang nulis siapa? Orang yang menuliskan di kertas 1 lembar. Nanti hasil diskusinya setelah kau kan masing-masing nih nulis di buku tulisnya ya. Jawabannya itu dicatat di buku tulisnya. Nah setelah dicatat di buku tulis, ya, kau kerjakan lagi di kertas 1 lembar. Ya, jadi kertas itu nanti yang dibawa ke depan kelas, ya, untuk membacakan hasil diskusimu kau bawa ke depan kelas. Jangan semua bawa buku ke depan, cukup kertas 1 lembar aja yang mewakilinya, ya kan? Pak kelompoknya nanti yang membacakan ke depan ya. Ada jawabannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang ditentukan kepada instansi lain. Contoh surat resmi yaitu surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan lain-lain. Unsur surat resmi: 1. Bab surat atau kepala surat, 2. Tanggal surat, 3. Nama surat, kepala dan surat, 5. Perihal surat, tujuan surat, saling pembuka, 8. Isi surat, 9. Penutup surat, 10. Saling penutup, 11. Identitas pengirim. Demikianlah hasil diskusi kami dalam kelompok 1. Coba Adam Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai surat tidak resmi atau surat pribadi. Surat tidak resmi adalah surat yang ditulis dalam suasana santai dan digunakan untuk keperluan pribadi. Contohnya surat untuk sahabat, surat untuk orang tua, surat untuk nenek, dan lain-lainnya. Unsur-unsur surat tidak resmi: pada tanggal, tujuan surat, dalam pembuka, surat, dalam penutup, identitas pengirim surat. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Mengenai perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Perbedaannya adalah: 1. Surat resmi untuk menyampaikan informasi penting, sedangkan surat pribadi bertujuan untuk berkomunikasi dengan teman. 2. Surat ya, kalau surat resmi harus memiliki kop surat. Kemudian apa lagi? Hah? Ini apa namanya? Nomor surat. Jadi kalau surat resmi itu harus memiliki nomor surat. Beda dengan surat pribadi ya. Dia nggak pakai nomor, juga nggak pakai kop. Kemudian hal yang di sini atau perihal, ya, dia mengundang untuk apa? Yaitu untuk apa? Perihal di sini, yaitu undangan rapat, ya. Kemudian alamat dan tujuan. Coba, ini dialamatkan kepada siapa di sini? Yang terhormat saudara Rahmat RH, yaitu siswa kelas 6, ya. Baru kemudian salam pembuka, yaitu inilah dia, dengan hormat, ya. Beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi itu bisa halo, hai, apa kabar, ya. Nah, itu dia yang dikatakan salam pembuka. Kemudian isi surat. Nah,
Isi surat itu di sini mengenai apa? Yaitu mengenai pertandingan sepak bola antar sekolah dasar yang akan dilaksanakan pada hari apa ini? Nah, bisa kan membedakan contoh surat pribadi dengan surat resmi tadi kan? Dalam surat tidak resmi atau surat pribadi ini, dia tidak memiliki kop surat, ya. Kemudian dia juga tidak memiliki apa? Nomor surat, ya. Salah pembukanya pun atau membuat salah satu contoh surat bisa nggak? Bisa. Kemudian untuk penempatan huruf besarnya mengenai surat ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo Bu, Oh ya, Putri dulu jawab. Ya apa Bun? dengan belajar surat menyurat, saya jadi bisa membedakan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Ya, bro. Rokok pulang. Hari Bu, berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Kalau kau mau pulang dulu siap, siap. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk siap, senyum manis, lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya udah, jadi kelompok berapa dulu ya Ibu? Kelompok